في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mahar nikah Nabi Adam alaihissalam ketika menikahi ibunda Sayyidati Hawa boleh dibilang sangat istimewa. Mas kawin manusia pertama di muka bumi ini bukan emas atau berlian, melainkan pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mahar beliau saat menikahi Sayyidati Hawa? Perlu diketahui Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah untuk disiapkan menjadi khalifah di muka bumi. Beliau bertempat tinggal di surga dan dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diajarkan nama-nama benda sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an. Dan dia ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkanlah kepadaku mana semua benda ini jika kamu yang benar." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Terkait mahar Nabi Adam diterangkan dalam kitab Bada'i Al-Zuhur fi Wada'i Al-Duhur karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas Al-Hanafi. Dikisahkan ketika Nabi Adam turun dari mimbar, terus beliau duduk di antara para malaikat. Kemudian Allah menidurkan Nabi Adam karena tidur adalah istirahatnya badan. Saat tidur, Nabi Adam bermimpi melihat Sayyidati Hawa sebelum diciptakan. Setelah melihatnya, Nabi Adam jatuh hati padanya. Kemudian Allah menciptakan Sayyidati Hawa dari tulang rusuk bagian kiri Nabi Adam, sama bentuknya, dan mempercantik ciptaannya melebihi 1000 bidadari. Ibu Hawa dan keturunannya lah secantik-cantiknya perempuan sampai di hari kiamat nanti. Sayyidati Hawa mempunyai 700 ikatan pada rambut dan tingginya sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Allah memberikan gelang dan perhiasan dari surga yang mengkilat melebihi sinar matahari. Setelah itu Nabi Adam terbangun dan tiba-tiba Ibu Hawa sudah ada di sampingnya. Nabi Adam heran, kagum, dan jatuh cinta padanya. Lalu syahwat pun memasukinya, terus dikatakan pada Nabi Adam, "Janganlah engkau lakukan sehingga engkau mendatangkan maharnya." Nabi Adam bertanya, "Apa maharnya?" Allah berfirman, "Aku menjaga kalian dari pohon gandum, maka janganlah kalian makan dan itulah maharnya." Allah kemudian berfirman, "Berikanlah dia mahar." Nabi Adam bertanya, "Apa mahar itu?" Allah menjawab, "Bacalah sholawat pada nabiku dan kekasihku Muhammad SAW." Lalu Nabi Adam bertanya, "Siapakah Muhammad itu?" Dan Allah menjawab, "Dia adalah anak cucumu nanti, dan dia adalah penutup para nabi. Andaikan bukan karena dia Muhammad, aku tidak akan menciptakan makhluk." Kemudian Allah menikahkan Nabi Adam dengan Ibu Hawa, dan itu bertepatan pada hari Jumat setelah tergelincirnya matahari. Karena itulah disunahkan menikah pada hari Jumat. Setelah Nabi Adam menikah, Allah memberikan wahyu kepada malaikat Ridwan penjaga surga untuk membuatkan perkemahan dan merias para wildan atau pelayan surga dan para bidadari. Nabi Adam dan Ibu Hawa lalu berkeliling menaiki unta dan akhirnya sampai di pintu surga dan mereka terdiam sebentar. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam
Ini surgaku dan istana kemuliaanku. Masuklah kalian dan makanlah apa yang ada sesuka hati kalian. Dan janganlah mendekati pada pohon ini, niscaya kalian tergolong orang-orang zalim." Para malaikat juga menjadi saksi atas pernikahan mereka, kemudian mengantarkan Nabi Adam dan Ibu Hawa masuk ke surga. Para malaikat menjadi saksi. Pernikahan Nabi Adam dan Ibu Hawa termasuk kisah yang menakjubkan karena Allah sendiri yang menikahkan mereka. Dalam kitab As-Sabiyat fi Mawaizil Bariyat karangan Abi Nars Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamazani dijelaskan, setelah Allah menjadikan Ibu Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, maka diserukanlah Ibu Hawa dengan katanya, "Siapakah engkau dan untuk siapa engkau?" Maka menjawablah Ibu Hawa, "Aku dijadikan Allah untuk keperluan engkau." Maka kata Nabi Adam, "Marilah datang kepadaku." Ibu Hawa menjawab, "Tidak, engkaulah yang datang ke sini." Lalu berdirilah Nabi Adam datang menghampiri Ibu Hawa. Sejak mulai itulah berlaku adat laki-laki yang mendatangi wanita. Maka tatkala sudah mendekat Nabi Adam kepada Ibu Hawa dan berkehendaklah Nabi Adam memanjangkan tangannya kepada Ibu Hawa, didengarlah seruan berikut, "Hai Adam, tahanlah dulu. Sesungguhnya pergaulanmu dan Hawa itu belum halal, kecuali dengan mas kawin atau nikah syah." Allah memerintahkan semua penduduk syurga menghiasi dan menghidangkan berbagai makanan lengkap dengan talamnya. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk berkumpul di bawah pohon kayu tumba. Dan setelah berkumpul semuanya, maka bertasbihlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuji dirinya sendiri dan menikahkan Nabi Adam. Maka Allah berfirman, "Alhamdulillah, itulah pujiku, kebesaran itulah kainku, kesombongan itulah selendangku, dan makhluk semua adalah hamba-hambaku. Saksikanlah wahai para malaikat dan penduduk langitku, aku telah kawinkan Hawa dan Adam, makhluk buatanku yang pertama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang nabi, Nabi Adam juga diberikan mukjizat yang luar biasa dan diajarkan pengetahuan yang tidak diajarkan kepada makhluk yang lainnya. Nabi Adam diciptakan Allah dengan bentuk yang sangat sempurna dan lengkap. Namun berbeda dengan manusia saat ini, Nabi Adam memiliki tinggi yaitu 60 hasta atau sekitar 27 meter. Namun semakin tahun akhirnya ketinggian manusia semakin menyusut. Dan itu adalah salah satu dari kemudahan yang diberikan Allah kepada hambanya dalam hal mencari makanan, minuman, dan memenuhi kebutuhan yang lainnya. Sedangkan untuk usia, Nabi Adam memiliki usia yang sangat panjang, yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa usia Nabi Adam yaitu sekitar 1000 tahun. Namun akhirnya diberikan kepada Nabi Daud sebanyak 40 tahun. Telah kita ketahui bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah yang diberi bentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Adam diciptakan dari tanah dan diberi bentuk, akhirnya Allah memerintahkan malaikat dan juga seluruh iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Namun iblis menolaknya dengan kesombongannya karena dia menganggap bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah sedangkan dirinya dari api. Nabi Adam pun tinggal di surga bersama Ibu Hawa. Kemudian akhirnya diturunkan ke bumi karena
Nabi Adam terbujuk oleh rayu dari iblis, yaitu memakan buah kuldi. Dari bumi itulah akhirnya keturunan Nabi Adam bermula, dan sampai sekarang umat Islam berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.